wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, ya walaupun kita masih belajar dari rumah. Semoga saja pandemi ini akan segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah yang kita cintai, SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Baik, masih kembali bersama saya, Bapak Mahmudi Prada USOS dalam pelajaran sosiologi. Nah, sosiologi mengasyikkan. Ya, kita akan membahas pada pertemuan kali ini ialah mengenai status dan peran dalam interaksi. Kita akan bahas melalui Ayo apa? Bingung mau ngomong apa? Ya, yang pertama akan kita bahas ialah status. Nah, apa ini maksud dengan status? Nah, status kalau misalnya kita artikan, status itu memiliki arti kedudukan. Seseorang dalam hidup di dunia ini, aktivitasnya apapun bentuknya, manusia itu pasti memiliki kedudukan, memiliki status. Nah, saya contohkan. Saya menjabat sebagai seorang guru, nah berarti status saya adalah guru. Kemudian kalian siswa, status kalian ialah siswa. Nah, kita akan bahas dalam status itu bagaimana cara perolehannya. Dalam status terdapat 3 cara untuk memperoleh status. Nah, yang pertama kita sebut dengan ascribe status, atau status yang dibawa sejak lahir. Nah, status ascribe atau ascribe status ini, contohnya ialah anak raja. Ketika dia lahir ke dunia, otomatis dia sudah mendapatkan status bahwasanya dia adalah anak raja, anak pimpinan, yang mana ketika dia nanti tumbuh kembang sudah mendapatkan panggilan, misal nih pangeran. Oke? Nah, pangeran dalam kerajaan. Walaupun dia masih bayi, nah dia dihormati. Kenapa? Nah, karena dianya adalah putra raja. Status ini tanpa bisa melekat kepada dia tanpa apa-apa. Kenapa? Karena sudah terdiri dari keturunannya yang sudah didapatkan. Karena apa? Ya dia tadi. Saya contohkan lagi misalnya anak presiden. Anak presiden lahir bayi kecil, ya kan? Lahir ke dunia, ya dia dikenal sebagai anak presiden. Ketika nanti dia buat misalnya media sosial, kan banyak tuh anak artis-artis misalnya gitu kan, langsung followersnya banyak. Kenapa? Karena dia sudah memiliki statusnya, sudah melekat ke dia statusnya. Nah, ini ialah status yang pertama, ascribe status, status yang didapatkan ketika sejak lahir. Oke. Kemudian yang kedua adalah achieve status. Nah, achieve status ini ialah status yang didapatkan karena adanya usaha. Saya menjadi seorang guru memiliki sebuah syarat. Syaratnya ialah saya harus berstatus sarjana. Nah, sarjana saya itu harus saya tempuh dengan berkuliah selama 4 tahun. Kemudian saya mendapatkan gelar. Nah, gelar saya adalah sarjana sosial. Nah, ketika saya melamar ke SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, basically saya adalah program studi sosiologi. Saya bisa mengajar sosiologi di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah karena saya sudah memiliki status. Status saya adalah sarjana ilmu sosial. Nah, program studi saya adalah sosiologi, yang mana notabene sosiologi adalah pelajaran di SMA. Makanya saya bisa ngajar di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Nah, walaupun basically saya bukan pendidikan, tapi ilmunya sama. Yang dipelajari sama mengenai sosiologi. Nah, inilah. Ya, ini ialah status yang didapatkan dengan usaha.
4 tahun loh, hanya mengambil tulisan 4 huruf S titik S O S. Esos, sarjana saya, gelar saya. Saya harus bertungkus lumus, banyak yang saya keluarkan, baik secara material maupun moral. Nah, kenapa? Nah, itu ialah status yang didapatkan karena usaha. Berarti status saya sebagai guru ini, nah, ada usahanya. Ya. Nah, ini adalah achieve status. Kemudian yang ketiga ialah assigned status. Apa artinya? Nah, artinya ini adalah status yang didapatkan karena perolehan dari lembaga misalnya, dari instansi misalnya, dari lembaga adat, dan sebagainya. Saya contohkan, misalnya Ustadz Abdul Somad. Nah, Ustadz Abdul Somad ini mendapat gelar dari lembaga adat Melayu. Nah, gelar yang diberikan oleh lembaga adat Melayu terhadap Ustadz Abdul Somad karena apa? Dedikasinya sebagai pendakwah. Nah, Datuk Seri Alif Ulama misalnya gitu, yang diberikan oleh adat Melayu Riau kepada Ustadz Abdul Somad. Apresiasi. Nah, ini kita sebut dengan assigned status. Saya contohkan lagi misalnya mantan Menteri Perikanan Indonesia, Ibu Susi. Dia, ya kita tahu ialah tamatan SMP, tapi dia memiliki gelar doktor. Nah, gelar doktor yang diberikan oleh ITS, Institut Teknologi Surabaya. Nah, sebagai apresiasi atas kinerja dari Ibu Menteri ini dalam mengelola perihal perikanan, kelautan. Nah, ini disebut dengan assigned status. Karena statusnya itu diberikan kepada seseorang melalui lembaga-lembaga resmi. Tanpa kuliah Bu Susi tapi bisa langsung mendapatkan gelar doktor. Nah, ini merupakan cara perolehan status seseorang. Nah, kalau saya tanya nih, ada nggak manusia yang tidak diberikan, kemudian yang tidak melewati usaha, yang tidak di bawah sejak lahir mendapatkan status? Atau kamu mau nggak nih? Atau ada nggak sih orang yang tidak mau mendapatkan sebuah gelar? Mau? Mau nggak? Nah, ada satu, almarhum. Apakah kamu mau mendapat gelar almarhum? Ayo persiapkan. Ya, itu intermezzo saja. Nah, almarhum juga merupakan assigned status. Kenapa? Gelar yang diberikan oleh seseorang. Karena apa? Karena ia telah meninggal dunia. Nah, dedikasinya kita sebut dengan almarhum dan almarhumah. Oke? Nah, itu ialah cara untuk mendapatkan status. Nah, yang kedua ialah peran. Apa sih yang dimaksud dengan peran? Kalau status tadi adalah kedudukan, peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya. Jadi kalau seandainya nih nak, status saya ialah sebagai guru. Lalu peran saya apa? Ya, peran saya adalah apa yang saya lakukan, tindakan saya terhadap pekerjaan saya ini apa? Guru. Oke.
Oke. Nah, guru itu tugasnya apa? Mengajar, ya kan? Mendidik, mengawasi. Nah, itu merupakan peranan dari seorang guru. Makanya, ketika seseorang memiliki yang namanya status, pasti dia memiliki yang namanya peranan. Karena sebab itu, status dan peran ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Yaitu dia tadi, mereka itu klop satu. Kalau ada status, pasti ada peranan. Nggak bakalan ada peran kalau nggak memiliki status. Oke? Nah, itu merupakan contoh. Nah, dalam peranan, apakah bisa statusnya tadi berganti dalam seseorang itu? Misalnya saya nih, status saya sebagai kepala rumah tangga. Peranan saya ialah mencari nafkah. Itu kan? Nah, kemudian apakah saya ini bisa berganti peran? Berganti tidak. Bertambah bisa jadi. Ketika misalnya nanti pendampingnya ayah berperan sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah. Kemudian ibu mengurusi rumah tangga. Kemudian misalnya ibunya meninggal dunia. Nah, lalu yang mengurusi rumah tangga itu siapa? Nah, posisinya itu diambil oleh seorang ayah. Jadi, dalam setiap orang bisa saja mendapatkan dua peran ganda atau lebih. Nah, saya misalnya saat di rumah, status saya sebagai seorang anak. Nah, saya memiliki peranan sebagai seorang anak. Saat saya ke sekolah, saya statusnya adalah seorang guru. Nah, peranan saya ialah seorang guru. Nah, berarti saya juga memiliki peran ganda. Nah, ini dia tadi. Dalam satu orang itu bisa memiliki beberapa peranan. Bisa memiliki beberapa status. Tapi tetap, status dan peran itu satu, tak bisa dipisahkan. Setiap status pasti memiliki peranan. Nggak bakalan ada peranan kalau tidak memiliki status. Oke? Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Mahmudi Pradayu, pamit undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.